Tema yang akan kita bicarakan pada kali ini adalah pergeseran nilai moderasi beragama ke arah liberalisme di Indonesia. Karena sekarang kira-kira dalam 4 tahun terakhir ini ada wacana dari Kementerian Agama moderasi beragama. Islam yang masuk ke Indonesia ini sebenarnya Islam moderat, nggak perlu dimoderasi. Mengapa? Islam yang masuk ke Indonesia ini sejak awal memang Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah yang tercatat di depan pintu MRBJ, mazhabnya Syafi'i, akidahnya Asy'ari, dan tasawufnya Junaid al-Baghdadi dan al-Ghazali dari dulu. Nah, sejak kapan Islam ini masuk ke Indonesia? Kalau bangsa kita masuk Islam ini, kalau secara personal itu sudah lama. Sebagian ulama mengatakan bangsa Indonesia, bangsa Melayu ada yang masuk Islam pada sekitar tahun atau sebelum tahun 50 Hijriah. Pada masa-masa sahabat diperkirakan sudah ada yang masuk Islam. Cuman penyebaran Islam secara lebih besar itu sekitar abad ke-5 Hijriah. Karena datang para dai dari Arab, lalu singgah ke Aceh, para ulama dari Arab sampai di Aceh. Salah satu dai ini yang kebetulan Sayyid menikah dengan putrinya Raja Perlak di Aceh Utara, abad ke-5. Tapi penyebaran itu belum signifikan, belum ramai. Penyebaran lebih ramai lagi itu setelah abad ke-7 Hijriah. Mengapa abad ke-7? Ini sejarah yang tercatat ya. Dan kemungkinan yang kita tidak tahu sebenarnya lebih dari itu. Kira-kira di Yaman, di daerah Tarim ya. Di Yaman itu tahun 500, sekitar tahun 525 Hijriah diserbu oleh kerajaan Al-Ayyubiyin. Al-Ayyubiyin itu mana? Kerajaan yang dikuasai oleh keluarganya atau anak cucunya Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Jadi untuk melebarkan kekuasaannya sampai sesama Islam itu diserbu. Di Yaman itu diserbu sampai ada 2 qabilah dari marga Ba'alawi itu musnah pada waktu itu. Hampir terbunuh semua, tidak tersisa. Yaitu Sayyid Bani Jadid dan Sayyid Bani Basri. Tinggal Bani Alawi yang nggak terbunuh. Dan akhirnya apa? Karena situasi keamanan tidak kondusif, keluarga Sayyid Ba'alawi ini hijrah. Ada yang hijrah ke daerah ya terdekat, ada yang ke India. Salah satu yang hijrah ke India itu Sayyid Abdul Malik bin Alawi bin Muhammad. Sayyid Abdul Malik ini dari keluarga Ba'alawi, Sadah Ba'alawi. Yang kemudian anak cucunya Sayyid Abdul Malik ini di Jawa disebut dengan gelar Wali Songo. Karena Sayyid Abdul Malik ini di India, menikah di India karena gak bawa istri, punya anak namanya Sayyid Abdullah Al-Madkhan. Lalu Abdullah ini punya anak lagi Sayyid Ahmad Shah Jalal. Dan Abdullah dan Ahmad ini meninggal di Uzbekistan, makamnya di sana. Kemudian Sayyid Ahmad ini punya anak namanya Sayyid Jamaluddin Al-Husain. Nah, Jamaluddin Al-Husain ini kakeknya Wali Songo. Sayyid Jamaluddin ini kemudian hijrah ke Champa ya. Champa ini daerah sebelum Thailand ya. Daerah Kamboja. Kemudian dari sana menikah, punya istri, lalu rute perjalanan dilanjutkan ke Aceh ya, mungkin punya anak di sana. Setelah itu anak cucunya disebar di Nusantara dan Sayyid Jamaluddin ini akhirnya meninggalnya di Wajo di Sulawesi. Lalu cucunya di Jawa ada yang bernama Sunan Ampel. Sunan Ampel itu Raden Ahmad Rahmatullah, putranya Sayyid Ibrahim As-Samarqandi. Ibrahim ini putranya Jamaluddin Husain.
Lalu ada sepupunya Sunan Giri, Maulana Ainul Yakin. Ini putranya Maulana Ishaq putranya Sayyid Jamaluddin Husain. Lalu ada Maulana Malik Ibrahim. Ini didatangkan dari Aceh karena ayahnya tinggal di Aceh. Nah, ayahnya ini putranya Jamaluddin Husain juga. Jadi ini yang menyebarkan Islam ke Indonesia pada awal-awal dulu. Termasuk penyebaran Islam ke Indonesia Timur ini masih keluarga yang sama, dari keluarga klan Ba'alawi sampai ke Filipina. Baru beberapa ratus tahun kemudian ya, dari keluarga Ba'alawi yang dari suku lain, kalau sekarang disebut kalangan habaib, baru hijrah ke Indonesia. Itu baru hijrah. Katanya dari kalangan habaib karena siapa? Sayyid Abdul Malik bin Alawi ini sepupu dengan Al-Faqih Al-Muqaddam Sayyid Muhammad bin Ali Ba'alawi. Muhammad bin Ali bin Muhammad Shahib Mirbad, Abdul Malik bin Alawi bin Muhammad Shahib Mirbad. Baru kemudian ke sini. Nah, Islam yang disebarkan kepada bangsa kita dari dulu ini memang Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di dalam fikih mazhabnya Imam Syafi'i, ya. Akidahnya Imam Asy'ari. Kemudian tasawufnya Imam Junaid Al-Baghdadi, seperti yang tercatat di pintu MRBJ. Seperti yang tercatat di situ. Dan ini memang Islam moderat. Islam moderat memang ini. Karena Islam moderat banyak pengikutnya, ramai dari dulu. Nah, kelompok moderat ini memang Islam yang terbaik. Makanya kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an wa karramallahu wajhak, Sayyidina Ali berkata, khairun nas annamatul awsat yalhaqu bihim at-tali wa yarji'u ilaihim al-ghali. Sebaik-baik manusia, sebaik-baik golongan dalam Islam adalah kelompok moderat. Yang paling baik itu yang moderat. Mengapa begitu? Karena kelompok moderat ini akan disusul oleh kelompok yang terlambat, yang teledor. Yang teledor ini kalau ingin baik harus gabung sama yang moderat. Kemudian akan menjadi rujukan, akan menjadi tempat kembali kelompok yang ekstrim, yang berlebih-lebihan. Yang berlebih-lebihan ini kalau ingin baik harus kembali pada moderat. Nah, dari dulu Islam kita, Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah ini memang Islam moderat. Belakangan kira-kira sejak 150 tahun yang lalu atau sekitar 200 tahun, kelompok yang tidak moderat mulai bermunculan. Nah, kelompok yang tidak moderat ini macam-macam. Ada kalanya ekstrim kanan, ada kalanya ekstrim kiri. Kalau yang ekstrim kanan ini berlebih-lebihan. Siapa contohnya? Seperti Wahabi, Salafi ya, itu ekstrim kanan. Mengapa? Mereka terlalu ekstrim. Bilangnya kembali pada Al-Quran dan hadis. Kembali kepada Al-Quran dan hadis ya. Terlalu ekstrim, kemudian tidak punya perangkat keilmuan yang memadai. Akhirnya kacau. Akhirnya karena rujukannya cuma Al-Quran dan hadis, gak mau kepada para ulama. Kalau kita ini kan bermazhab kan, gak mau kepada para ulama, akhirnya sesat karena Al-Quran. Loh kok bisa karena Al-Quran sesat? Allah menyampaikan di dalam Al-Quran, yudhillu bihi katsira wa yahdi bihi katsira. Allah sesatkan dengan Al-Quran banyak orang. Allah beri hidayah dengan Al-Quran banyak orang. Siapa yang disesatkan? Ya kelompok yang berlebih-lebihan ini pakai Al-Quran. Dan ini kelompok ekstrem kanan ini diingatkan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis ya, riwayat Imam Ibnu Hibban di dalam sahihnya dari Hudzaifah bin Al-Yaman radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama atakhawwafu alaikum rajulun qara'al Qur'an." Sesungguhnya sesuatu yang aku khawatirkan pada kalian, seorang laki-laki yang baca Quran. Loh, baca Quran ini kan dianjurkan, ibadah paling afdal, apalagi dibaca di dalam sholat. Bahkan orang yang terbaik, orang yang ngajar Al-Quran dan orang yang belajar Quran. Lah ini Rasulullah kok khawatir ini.
Sudah baca Quran tapi Rasulullah khawatir, berarti ini ada masalah. Apa masalahnya? Mungkin nggak punya guru dia baca Quran. Nah kemudian hatta idza ru'iyat bahjatuhu alaihi, hingga ketika orang ini kelihatan indah karena Al-Quran. Kok indah karena Al-Quran? Suaranya merdu. Hafal ayat-ayat Al-Quran. Kalau menjadi imam, makmumnya sampai lupa gak baca Fatihah. Karena merdunya suaranya imam ya. Saking merdunya itu. Ini imamnya sampai lupa. Suaranya merdu. Wasara ridaan lil Islam. Dan orang ini menjadi penolong Islam. Kok penolong Islam? Mungkin jadi imam, buka rumah tahfidz, ngajak orang bertaubat. Asalnya enggak sholat, diajak sholat. Setelah begitu bagaimana? Ghayyarahu ila masya Allah. Orang ini merubah ajaran Al-Quran pada apa yang Allah kehendaki. Nah, ini sama dengan ayat tadi, yudillu bihi katsira wa yahdi bihi katsira. Sesat karena Al-Quran. Ajaran Al-Quran dirubah sama dia. Yang enggak syirik, yang Al-Quran enggak mensyirikkan, disyirikkan. Yang enggak sesat dibilang sesat, pakai Al-Quran dalilnya. Hatta semua aliran sesat itu punya dalil dari Al-Quran. Kelompok kebatinan yang ngajak tidak sholat, dalilnya apa? Aqimis sholata lidzikri. Dirikan sholat untuk mengingatku. Berarti kalau sudah ingat enggak perlu sholat. Ini namanya sesat karena Al-Quran. Mengapa? Al-Quran dipahaminya sendiri, gak pakai guru. Padahal maksudnya kata para ulama, maksud dirikan sholat untuk mengingatku, perintah agar kita khusyuk di dalam sholat. Agar kalau kita sholat, yang direnungkan itu makna bacaan dalam sholat. Bukan merenungkan pekerjaan yang belum selesai di pasar. Maksudnya itu, sama ini enggak. Makanya kelompok kebatinan begitu azan, Allah, nah sholat dah. Sudah selesai sholatnya. Pokoknya ingat Allah. Karena kata Al-Quran untuk ingat. Sudah ingat ini. Ini namanya sesat karena Al-Quran ya. Ya Wahabi ya begitu. Apa-apa pakai Al-Quran. Itu namanya sesat karena Al-Quran. Mengapa gak punya guru? Akhirnya apa? Fansalakha minhu wa nabadhahu wara'a dhahri. Dia melepaskan dirinya dari Al-Quran. Al-Quran dia lempar jauh-jauh ke belakang. Lalu dia serang tetangganya dengan pedang. Dibunuhnya. Mengapa diserang dengan pedang? Waramahu bisyirki, dia tuduh tetangganya syirik. Dasarnya apa? Al-Quran yang dia gagal faham. Al-Quran yang dia salah fahami. Karena tidak ikut para ulama. Ini namanya kelompok ekstrem kanan. Gak moderat. Nah kemudian ada kelompok ekstrem kiri. Karena ada kelompok ekstrem kanan, itu radikal, itu ekstrem. Akhirnya kelompok ekstrem kiri, liberal, ini ingin mengembalikan, cuma merusak juga. Mengapa merusak? Karena yang moderat ditarik sampai terlalu kiri. Mestinya yang kanan ditarik ke tengah, ini enggak. Mengapa ditarik ke kiri? Karena dia tempatnya di kiri memang. Gimana enggak di kiri? Wong dia, kelompoknya dia, mestinya kalau ulama itu sowan misalnya ke Mekah, ke Sayyid Ahmad Al-Maliki. Dia sowannya ke Perdana Menteri Israel, ya, atau misalnya sowan ke Mufti Ulama Mesir Syekhul Azhar, Syekh Muhammad At-Tayyib, atau Syekh Ali Jum'ah ya, atau misalnya sowan ke Mufti yang sekarang Syekh Syauqi Alam. Malah ini sowannya ke Vatikan, ke Paus Fransiskus. Berarti kan terlalu kiri. Karena terlalu kiri, akhirnya apa? Kelompok yang radikal kanan ditaruh ke tengah, malah ditariknya ke kiri. Akhirnya bagaimana? Karena nariknya ke kiri ini, dan ini sudah dijelaskan saudara di dalam hadis. Sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya tentang kelompok kiri di dalam hadis-hadis itu ya, badiru bil a'mali fitanan ka qita'il lailil muzlim. Segera lakukan amal-amal soleh sebelum datangnya fitnah-fitnah, di mana fitnah ini bagaikan potongan-potongan malam yang gelap. Fitnah tetapi seperti potongan malam yang gelap. Gimana potongan malam? Membingungkan. Coba misalnya gelap terus, gak sepotong-sepotong,
Mungkin orang, wah gelap jangan ke sana, cari yang terang. Ini enggak, gelap terang. Maksudnya bagaimana? Ada orang-orang yang dianggap tokoh, tetapi pendapatnya salah. Akhirnya orang bingung. Katanya kalau ngomong begini haram, murtad. Tapi kok yang berbicara Gus? Yang berbicara kok Kiai? Yang berbicara kok Habib? Yang berbicara kok profesor doktor, yang berbicara kok imam besar misalnya. Tapi bukan imam besar satunya, kan imam besar ada 2 di Indonesia itu. Yang kiri maksudnya ya, bukan yang kanan. Nah ini orang bingung, yang mana yang benar? Katanya ini gak benar, tapi yang ngomong kok begini. Nah akibat fitnah-fitnah ini akhirnya apa? Yumsir rajulu mu'minan wa yusbihu kafiran. Ada orang yang sore-sore masih beriman, besoknya berubah menjadi kafir. Mengapa? Terpengaruh fitnah ini. Wa yusbihu mu'minan wa yumsi kafiran. Ada orang yang paginya beriman, sorenya berubah menjadi kafir. Mengapa begitu? Orang-orang ini merubah ajaran agama. Kalau dulu ya, ajakan ke kiri ini narasinya Islam Nusantara. Gimana narasi Islam Nusantara? Ya Islam Nusantara itu betul, asalkan Islam Nusantara maksudnya Islam moderat yang dibawa oleh Wali Songo, yang diajarkan oleh Ki Hashim Asy'ari, Ki Wahab Hasbullah, kiai-kiai lain, asalkan itu. Tapi kalau Islam Nusantara yang baru ini ngajak benci Arab, sampai orang yang suka sama golongan Arab dibilang pendukung kadrun, kadal gurun. Nah ini kan ekstrim kiri namanya. Ini narasinya cuma bilang Islam Nusantara, tapi ya ujung-ujungnya benci Arab. Ya kemudian lama-kelamaan ada benci kelompok lagi dari Arab. Setelah selesai ada kelompok lagi benci kelompok Arab juga, anti Sadah Ba'alawi. Ini kan kelompok apa namanya ekstrim kiri juga sebenarnya ini. Dan nggak punya hujah, nggak punya argumen, nggak punya tesis, nggak ada yang namanya tesis, nggak ada. Kalau ada tesis kan bisa dibahas ilmiah. Ini nggak ada, orangnya kabur. Nah ini ekstrem kiri. Kemudian apa yang dibangun oleh kelompok Islam Nusantara ini? Kemudian ganti lagi setelah Islam Nusantara ini proyeknya habis, ganti fikih peradaban. Dan sebelumnya moderasi beragama. Dan ini bermacam-macam. Ini moderasi beragama yang alahnya sebenarnya liberalisasi ini sudah lama saudara. Awalnya apa? Awalnya ada sebagian saudara-saudara kita mengajak saudara-saudara kita ketika agama lain mengadakan ritual hari raya, diajak saudaranya menjadi petugas security. Diajak jaga. Dan ini apa gak punya dalil? Punya dalil. Dalilnya apa? Menjaga NKRI. NKRI harga mati. Menjaga Pancasila Bhinneka Tunggal Ika. Ini sudah jadi dalil sekarang. Dulu gak jadi dalil. Padahal gak ada dalil begitu. Wong kita ini gak boleh kok dekat-dekat sama ibadahnya agama lain, gak boleh. Gak boleh. Menyaksikan ibadahnya agama lain gak boleh. Condong aja gak boleh. Malah menjadi security. Akhirnya awalnya jaga-jaga dari jauh ya. Sebelumnya belum masuk. Sebelumnya tahun 80-an saya masih kecil. Di negeri kita ini sempat heboh. Gimana hukumnya mengucapkan selamat hari Natal. Di Timur Tengah, ulama-ulama yang menjadi mufti pemerintah cenderung membolehkan. Tapi kalau yang menjadi mufti pemerintah biasanya mengharamkan. Akhirnya apa? Almarhum Buya Hamka menolak membolehkan selamat hari Natal. Nah, dan ini memang khilaf. Kebanyakan ulama mengatakan haram, tapi ada riwayat dari mazhab Hambali yang mengatakan boleh. Ya anggaplah cuma selamat hari Natal, nggak apa-apalah. Ikut sebagian ulama mazhab Hambali yang membolehkan. Tapi ternyata ini gak cukup. Lama-lama saudara kita bertugas menjadi security ritual perayaan Natal. Yalah kita gak mengucapkan, kita jaga aja. Asalnya jaga-jaga dari luar. Ini kan gak boleh juga. Ternyata lama-lama menjaga di luar
belum merasa cukup. Akhirnya apa? Masuk ke dalam. Ternyata ikut ke dalam ya. Ada yang pernah ceramah waktu Natalan, kan pernah itu. Pernah ya, kelompok ini. Lama-lama ceramah gak cukup. Akhirnya apa? Bawa tim hadroh membaca ya Nabi di dalam gereja. Ini hukumnya bagaimana? Ya gak boleh. Mestinya dibawa ke MRBJ kalau baca sholawat, baca maulid. Kok dibawa ke gereja? Karena membaca sholawat ya Nabi, kalau tujuannya apa namanya? Membantu, mensyiarkan kekufuran, itu bukan dapat pahala, malah haram hukumnya dan bisa-bisa murtad. Baca zikir seperti basmalah atau baca sholawat. Kalau yang dibaca itu untuk hal-hal yang positif, itu dianjurkan. Misalnya mau minum, bismillahirrahmanirrahim. Tapi kalau misalnya yang mau dipakai ini yang makruh, maka malah makruh hukumnya. Contoh seperti rokokan. Rokok ini kan kata ulama fuqaha hukumnya makruh. Jadi misalnya mau rokok, bismillahirrahmanirrahim. Itu makruh. Mengapa? Karena makruh. Kalau yang mau dikerjakan ini perkara haram, baca basmalah malah haram. Misalnya mau minum minuman keras atau ganja, bismillahirrahmanirrahim, mudah-mudahan barokah misalnya. Haram ini. Loh, kamu kok baca basmalah? Loh, kan baik. Ya basmalahnya baik, cuma ini momennya kan bukan untuk kebaikan. Baca sholawat gitu juga saudara. Kalau momennya untuk mensyiarkan kekufuran, itu bisa kufur juga. Karena melecehkan Rasulullah namanya itu. Jadi sampai ada yang seperti itu masuk ke dalam. Kemudian ya belum cukup di situ, yang namanya moderasi beragama, lalu ada lagi gagasan doa lintas agama. Setiap ada pertemuan ya dalam satu momen, kalau dulu biasanya yang berdoa cukup ustadznya, agama lain diem, amin. Sekarang ini karena proses apa? Demokratisasi dan moderasi beragama, akhirnya gantian. Doanya 6 kali. Kan capek doa 6 kali. Padahal yang agama lain mereka sebenarnya agak komplain. Mereka agak minta. Ya cuma yang muslim ini sebenarnya yang sok moderat itu. Yang sok moderat ya dalam bahasa ini ya apa namanya ya agak menjilat gitulah. Kemudian gak cukup doa bersama, ditambah lagi seragam moderasi beragama. Apa seragam moderasi beragama? Ada seragam batik, ada gambar masjid, lalu ada gerejanya, ada wiharanya, kemudian apa? Pokoknya lengkap di batiknya itu. Lama-lama gak cukup lagi, ditambah salam lintas agama. Kelompok yang moderat karena memang dia memposisikan diri di kiri. Akhirnya kelompok yang radikal bukan ditariknya ke tengah, tapi ditariknya ke kiri. Yang di tengah diajak ke kiri juga. Ini yang namanya moderasi beragama yang sebenarnya terjadi pergeseran nilai ya dari moderasi menuju liberalisasi atau liberalisme di Indonesia. Dan ini sama-sama gak boleh saudara. Kita ini harus tetap di jalan moderat. Jadi kata Sayyidina Ali, khairun nas adnamatul awsat. Sebaik-baik manusia, sebaik-baik golongan adalah kelompok moderat. Golongan yang moderat. Mengapa? Yalhaqu bihim at-tali. Kelompok yang teledor, yang tertinggal, yang terlambat, yang leyeh-leyeh agar menyusul pada kelompok moderat ini. Kemudian wayarji'u ilaihimul ghali. Sedangkan kelompok yang ekstrim, yang radikal kanan, yang berlebih-lebihan agar menarik diri kembali pada kawan-kawannya yang ada di tengah. Ini namanya kelompok moderat dan ini adalah hakikat Islam Nusantara. Memang moderat. Cuman kalau moderasi beragama ini bahaya. Dan ini berbagai narasi, berbagai cara. Sampai-sampai kita ingat sekitar tahun 2019 kelompok ini, kelompok liberal ya, ini kan sampai membuat film santri. Ya judulnya santri, tapi gak santri sama sekali. Mengapa? Karena santri yang ada di film mengantarkan tumpeng. Kemana? Ngantarnya bukan ke MRBJ, tapi ke gereja. Kan begitu.
Nah, ini tujuannya apa? Dalam rangka liberalisasi. Orang itu agar terbiasa seperti itu. Nanti kalau sudah terbiasa, orang tidak akan protes. Kalau awal-awal kan protes. Cuman untungnya film ini tidak sukses. Alhamdulillah. Ya mudah-mudahan yang gini-gini gak sukses lah. Allah Subhanahu wa taala menjaga umat Islam Indonesia. Amin Allahumma amin. Saya kira ini yang perlu saya sampaikan. Sebelum kita Isya mungkin ada yang mau tanya jawab tentang moderasi beragama yang terjadi pergeseran nilai menuju liberalisasi di Indonesia. Sebenarnya bagaimana kita mengembalikan ini supaya kembali kepada yang benar, terus siapa yang bertanggung jawab untuk mengembalikan ke jalan kembali ke yang benar ini Pak Ustadz? Kelompok mana yang harus bertanggung jawabnya? Sebenarnya punya tanggung jawab semua. Pimpinan ormas punya tanggung jawab, presiden punya tanggung jawab, menteri agama punya tanggung jawab, kiai punya tanggung jawab, pengurus masjid punya tanggung jawab. Jadi harus berhati-hati semua. Hatta walaupun pengurus masjid, DKM masjid menerima calon penceramah diseleksi. Jangan pokoknya pakai surban atau pakai gamis. Gamisnya lebih putih dari punya saya misalnya. Kan gamis saya ini sangat putih karena gak pernah dipakai. Sangat putih. Semuanya diterima, jangan, harus diseleksi. Jadi memang semua kita bertanggung jawab masalah ini. Kalau enggak, ya bahaya ke depan. Ya mungkin sekarang ini tidak terasa. Tetapi 5 atau 10 tahun lagi khawatir benar-benar terasa. Karenanya kelompok yang cinta pada Islam, Islam moderat, Islam ahlus sunnah wal jamaah, ini memang harus bersungguh-sungguh. Melakukan sinergi, melakukan internalisasi, penguatan. Perlu bersungguh-sungguh. Kalau enggak ya tergerus terus. Ya kalau masalah tadi ya Islam dengan Kristen, memang kalau dulu saya tanya sama kawan-kawan saya yang mantan Kristen lalu masuk Islam dan menjadi dai, kalau tahun-tahun lalu orang Islam yang pindah ke Kristen itu ribuan per tahun. Tapi belakangan lebih banyak Kristen ke Islam. Karena yang mu'allaf-mu'allaf itu bersemangat dakwah. Coba perhatikan ya di channel YouTube-nya orang-orang mu'allaf seperti Pak Donditan atau siapa, tuh hampir tiap hari orang masuk Islam tuh sekarang gitu. Ini kan kesempatan sebenarnya. Bahkan bulan Ramadan kemarin, saya kemarin kan diminta khutbah Idul Fitri di sini. Sama kawan, gimana Kiai bisa khutbah Idul Fitri di MRBJ? Saya gak mengiyakan karena saya dapat undangan dari Amerika dan Kanada. Idul Fitrinya kemarin di Toronto di Kanada. Awal puasanya di Texas di Amerika. Nah, di Amerika itu hampir tiap hari orang masuk Islam. Di Kanada hampir tiap hari. Kita jangan khawatir lah. Mereka punya program kristenisasi, kita programnya islamisasi. Dan kita lebih mampu dari mereka. Karena mereka andalannya cuma dana. Kalau kita andalannya Allah. Janji Allah di dalam Al-Quran, in tansurullah yansurkum. Kalau kamu membela agama Allah, Allah membela kamu. Allah menolong kamu. Yang ditolong bukan cuma agama kamu. Sampai keperluan pribadi kamu dimudahkan oleh Allah. Yang urusan pribadi. Urusan pribadi kamu jangan dipikirkan. Tapi agama Allah yang dipikirkan. Nanti itu urusan Allah. Kita harus seperti itu. Tanamkan ya di jiwa-jiwa generasi kita yang akan datang untuk membentuk suatu bangunan militansi terhadap agama. Bahwa orang-orang yang bersungguh-sungguh menolong agama, urusannya ditolong oleh Allah. Bukan cuma agamanya, urusan pribadinya akan dimudahkan juga oleh Allah. Karena ini janji Allah. Makanya di dalam Al-Quran, intan surullah. Kalau kamu menolong Allah, maksudnya agamanya, yansurkum. Kamu ditolong oleh Allah. Artinya bukan cuma agamanya. Sebenarnya agama Allah walaupun tidak kita tolong tetap berkembang saudara. Karena Allah yang berjanji. Cuma kita posisinya di mana? Di mana? Kalau kita ini menolong agama Allah, insya Allah keperluan kita yang sebenarnya keperluan pribadi juga dimudahkan oleh Allah.
Saya kira itu. Jadi semuanya punya tanggung jawab ya, semuanya punya tanggung jawab, termasuk pengurus masjid, termasuk ketua RT, siapapun itu. Artinya apapun yang berkaitan dengan kebijakan kita harus yang sesuai dengan agama. Itu tanggung jawab kita masing-masing. Cuma ada orang-orang yang sebenarnya posisinya di atas, tetapi jabatan itu dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi. Mestinya ini untuk kepentingan agama. Kalau ini untuk kepentingan agama, betapa dahsyatnya keberhasilan di dalam perjuangan agama ini.